Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Binasain ala muridin yawadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni. Ya, artinya, hai orang yang beriman, jauhlah kamu dari prasangka. Karena sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Di antara kegalauan setiap orang yang muncul pada saat ini yaitu tentang prasangka atau berburuk sangka. Prasangka merupakan sikap yang menduga suatu yang belum pasti kebenarannya, tetapi seolah-olah benar adanya. Prasangka yang diperuntukkan akan membuat hati menjadi resah, jiwa gelisah, pikiran tak tenang, batin pun tersiksa. Seorang yang selalu berprasangka negatif terhadap orang lain tidak akan pernah merasakan ketenangan jiwa hati dari sifat prasangka yang bahagia. Tepat sekali apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Hati-hatilah kalian dalam prasangka, karena prasangka itu merupakan perkataan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mengintai kesalahan, dan janganlah pula kalian saling merasa diintai. Jangan pula berlomba-lomba dalam kehidupan duniawi. Jangan saling mendengki dan jangan saling bermusuhan, serta jangan pula saling bertolak belakang, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah SWT yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti kita semua agar menjauhi prasangka. Beliau menyebut prasangka sebagai perkataan yang paling dusta. Sedangkan dusta dalam hadis lain disebutkan sebagai jalan menuju kejahatan yang akan menjerumuskan pelakunya menuju neraka. Na'udzubillah. Dalam kehidupan sehari-hari kita kerap menemui orang-orang yang gemar menebar gosip, berita bohong, bahkan fitnah. Setiap kali ada isu tentang seorang yang belum pasti kebenarannya, apalagi orang tersebut orang yang paling dibencinya, maka para penebar berita bohong ini seakan mendapatkan angin segar. Mereka memoles, menambah dan mendramatisir isu-isu, kemudian menyebarkan kepada orang lain yang dijumpai. Mereka berharap orang-orang yang mendengar ceritanya itu mempercayainya atau memahaminya, sehingga bertambahlah jumlah orang yang membencinya terhadap orang tersebut. Kepuasan yang mereka dapatkan adalah ketika orang yang dibencinya benar-benar dalam kesusahan dan penderitaan. Pada hakikatnya, orang-orang yang seperti ini yang senang menebarkan prasangka, menghembuskan berita miring, menciptakan isu tidak sedap tentang seseorang adalah orang-orang yang tengah dilanda sakit jiwanya, merana batinnya. Mereka menari-nari di atas penderitaan orang lain. Mereka berpesta di tengah duka dan nestapa orang lain. Mereka tertawa di tengah derayan air mata orang lain. Sungguh mereka adalah orang-orang yang hina. Apakah mereka tidak sadar bagaimana jika hal tersebut, yakni berita bohong atau isu tidak sedap, bahkan fitnah itu menimpa diri mereka sendiri? Masihkah bisa mereka tertawa? Masihkah ada senyuman yang muncul di bibir mereka? Atau masihkah ada raut ceria di wajah mereka? Hanya ada satu jawaban untuk beberapa pertanyaan tersebut. Tidak. Ya, tidak mungkin beberapa orang yang tengah dirundung masalah, ditimpa fitnah, ditimpa isu yang tidak sedap, mereka merasakan bahagia dalam dirinya. Teror mental, beban psikis itu terlalu berat. Bahkan seorang yang tengah ditimpa fitnah, untuk sekedar keluar rumah saja pun berpikir beberapa kali. Mereka malu kepada orang-orang yang di sekelilingnya terkait isu-isu yang menimpa dirinya. Betapa berat beban orang yang tengah dihujani prasangka buruk. Prasangka buruk terhadap orang lain biasanya disebabkan oleh rasa iri atau tidak suka terhadap orang tersebut. Dalam pandangan orang yang iri atau tidak suka terhadap orang tersebut, maka apapun yang dilakukan orang yang dibencinya tidak tampak kebaikan sama sekali, seolah-olah apapun yang dilakukannya adalah salah. Prasangka buruk yang dibiarkan berlarut-larut bisa menimbulkan fitnah. Inilah alasan kenapa prasangka buruk harus kita jauhi. Pada hakikatnya, para penebar prasangka buruk itu hanya merasakan kesenangan sesaat. Dan ini boleh nih, apa? Bukan mobil belum. Pada hakikatnya. Pada hakikatnya,
Para penebar prasangka buruk itu hanya merasakan kebahagiaan atau kesenangan yang sesaat. Dari dalam lubuk hati mereka sama sekali tidak ada perasaan bahagia. Karena bahagia tidak akan pernah hadir pada diri seseorang melalui tindakan kejahatan yang dilakukannya. Kepuasan yang mereka rasakan karena berhasil meyakinkan orang lain terhadap berita yang disebarkannya sama sekali tidak ada melahirkan prasangka bahagia. Hanya kesenangan saat yang semu yang akan dirasakannya. Maka sekali lagi tepat pesan Al-Quran yaitu jauhilah prasangka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.